kalian ngerasain introvert dan sering ngomong ke diri sendiri kayak, aku nggak bisa gini, aku kan introvert. Stop dulu deh. Apa benar kamu itu introvert? Atau cuma cari alasan biar nggak ngapa-ngapain? Aku tahu banget, ada momen di mana kamu ngerasa nggak nyaman ketika di keramaian. Dan kamu ngerasa mending di rumah aja deh. Dan seketika itu kamu mikir kayak gini, wah, ini tanda-tanda introvert nih. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran, kalau itu kamu cuma ngerasa belum terbiasa aja? Pada video kali ini, aku bakal bahas tuntas soal introvert ini. Mulai dari sejarahnya, definisi sebenarnya dari introvert, sampai kenapa banyak cowok pakai istilah ini buat dijadiin tameng. Jadi siap-siap buat kalian dengerin fakta ini, dan kalian coba pikir ulang deh, mengenai definisi introvert ini. Jadi introvert itu istilah yang udah ada lama banget. Diperkenalkan pertama kali sama Carl Jung di tahun 1921. Dia itu adalah seorang psikolog keren pada zamannya. Dan dia adalah orang pertama yang membagi kepribadian manusia ada dua tipe, yaitu introvert dan juga extrovert. Tapi kalian jangan bayangin definisi Carl Jung ini kayak istilah yang kamu baca di internet sekarang. Pada waktu itu dia bilang kalau introvert itu bukan orang yang pendiam atau nggak suka ngomong, tapi lebih ke sumber energinya. Introvert itu dapat energi ketika dia sedang sendiri. Mereka nge-recharge baterai energi mentalnya pas lagi sendiri. Sedangkan extrovert dapetin energinya dari interaksi sosial. Nah, dari sini aja udah kelihatan kan, kalau orang yang nggak suka ngomong itu bukan berarti dia introvert. Oh iya, buat bikin kalian lebih paham lagi, coba bayangkan ini. Posisimu sekarang lagi di tempat yang rame, entah itu konser musik maupun acara keluarga besar yang rame banget. Kalau kalian ngerasa capek dan pingin istirahat, terutama kalian lebih milih menyendiri setelah acara itu, mungkin kamu ada sisi introvertnya. Tapi kalau kalian ngerasa lebih semangat ketika bertemu orang-orang maupun di tempat yang rame, itu artinya kalian cenderung ke extrovert. Jadi jangan pernah labeli diri kamu cuma karena kamu nggak terbiasa di tempat yang rame. Masalahnya di era modern ini, istilah introvert jadi makin bias. Banyak banget yang salah kaprah maupun salah mendefinisikan. Contohnya nih, ada yang bilang gini, aku tuh nggak suka join komunitas, aku kan introvert, aku nggak pede ngomong depan cewek, aku kan introvert, dan berbagai alasan lainnya yang membatasi dirinya. Yang padahal, mungkin kamu itu nggak introvert, tapi kamu cuma kurang latihan maupun kurang terbiasa aja. Sosial media dan tes kepribadian gratis itu nggak ngebantu sama sekali. Coba deh, siapa di sini yang pernah ikut tes kepribadian online, terutama yang gratis, yang kalian temui di internet? Dan setelah tes, hasilnya nunjukin kalau kamu itu introvert. Kayaknya kalian semua pernah ada yang ngelakuin itu. Asal kalian tahu ya, tes yang kalian kerjain itu cuma generalisasi doang. Kalian menjawab beberapa pertanyaan yang kalian merasa relate. Nah setelah jawab, terus dikasih label introvert. Selesai. Nah akhirnya, kalian percaya banget sama hasilnya. Dan kalian pakai label itu buat dijadiin alasan buat nggak mencoba hal baru. Terus ini nih yang lucu. Banyak orang yang mikir kalau introvert itu antisosial, pendiam, dan nggak suka tempat rame. Padahal ada juga introvert yang jago banget bersosialisasi. Tapi mereka butuh waktu lama buat istirahat setelahnya. Dan yang lebih parah lagi, istilah ini sering dijadiin tameng buat cowok-cowok yang takut ngadepin tantangan. Kamu gagal PDKT, terus mikir, aku mah introvert, jadi wajar dong. Ya enggak lah, itu nggak wajar banget. Itu cuma alasan kamu doang buat dijadiin tameng biar kamu nggak berkembang. Jadi sebenarnya, introvert itu gimana sih? Menurut psikologi modern, introvert itu adalah orang yang cenderung reflektif. Mereka itu suka mikir dulu sebelum ngomong, lebih nyaman di situasi yang nggak terlalu rame. Tapi itu bukan berarti mereka nggak bisa bersosialisasi ya. Contohnya Bill Gates dan Elon Musk. Dikenal sebagai orang yang introvert. Tapi nyatanya mereka itu sukses banget di bidang yang menuntutnya untuk berkomunikasi tinggi. Bill Gates misalnya, dia bisa mimpin Microsoft dan ngobrol di depan ribuan orang. Elon Musk sering dikenal ngomong di depan publik, meskipun dia suka menghabiskan waktunya sendiri buat mikirin ide-ide gilanya. Yang perlu kalian ingat, introvert maupun extrovert itu bukan soal batasan, tapi soal preferensi. Introvert lebih suka merenung, tapi itu bukan berarti mereka nggak bisa jadi pusat perhatian ketika diperlukan. Dan sekarang pertanyaan yang sering ditanya-tanya, apakah introvert itu bullshit? Jawabannya itu yes and no. Kalau kamu beneran introvert, sesuai definisi psikologi, itu valid. Tapi kalau kamu pakai istilah introvert ini buat dijadiin alasan dan tameng yang bikin kamu nggak berkembang,
Itu bullshit banget. Gini deh, bayangin kamu lagi suka sama cewek, terus di otak kamu mikir kayak gini. Aku nggak bisa deketin dia, karena aku kan introvert. Nah, itu cuma alasan kamu doang bro. Alasan yang dikarenakan kamu nggak mau usaha. Banyak banget cowok yang ngerasa puas di dalam zona nyaman mereka. Dan nyalain introvert buat dijadiin alasan maupun nolak tantangan. Kamu nggak bisa ngomong depan umum. Ya latihan public speaking. Kamu nggak bisa PDKT. Belajar main dating apps. Maupun ngajak kenalan cewek ketika lagi ada di coffee shop. Kamu nggak suka bergaul maupun networking. Carilah cara yang bikin kamu nyaman. Jangan biarin label introvert ini buat dijadiin tameng yang bikin kamu nggak berkembang. Intinya itu nggak ada yang salah ketika kamu jadi introvert. Tapi yang salah itu ketika kamu pakai label ini buat dijadiin tameng maupun alasan buat nggak improve diri. Mau kamu introvert ataupun extrovert, semua itu punya potensi buat jadi lebih menarik, lebih pede, dan juga lebih sukses. Semua itu tergantung dari usaha kalian sendiri. Kalau kalian setuju atau punya pengalaman serta pandangan lain soal introvert ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like video ini, subscribe channel ini, dan follow juga Instagram aku. Thank you dan nonton sampai akhir, and see you in the next video.